Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Murid Pinggiran. Kali ini kita akan membahas soal pedagogik bahasa Indonesia untuk PGSD ya. Soal nomor 1, mata pelajaran bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut, yaitu A. Untuk membangun pengetahuan tentang sastra, B. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan, C. Untuk mempelajari bagaimana hubungan antara bahasa dengan lingkungan sosial, D. Memahami konsep dan sistematika bahasa yang tepat dengan perkembangan zaman. Kira-kira yang mana jawabannya? Jawabannya adalah B. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Lanjut soal nomor 2. Berikut yang merupakan salah satu tujuan umum pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar menurut standar kompetensi pendidikan bahasa Indonesia Depdiknas tahun 2002. A. Siswa memiliki kompetensi dalam memahami aspek keterampilan berbahasa. B. Siswa menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. C. Siswa mampu memanfaatkan bahasa sebagai tolak ukur keberhasilan belajar. D. Siswa memahami keterampilan berbahasa digunakan untuk keadaan atau situasi formalitas. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, jawabannya B. Siswa menghargai dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Lanjut soal nomor 3. Dalam pembelajaran tematik, tema bermain di lingkungan rumusan indikator menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran. Rumusan tujuan yang sesuai adalah A. Dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menerapkan norma dalam keluarga dengan baik. B. Dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat menjelaskan norma dalam keluarga dengan baik. C. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. D. Dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga dengan percaya diri. Kira-kira yang mana jawabannya? Itu antara jawaban A dan B. Siswa dapat menerapkan, itu yang A. Yang B, siswa dapat menjelaskan. Kemudian yang C, dengan tanya jawab. Kemudian yang D, membaca teks. Kira-kira yang mana jawabannya? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, jawabannya C, dengan tanya jawab. Siswa dapat menyebutkan keberagaman anggota keluarga berdasarkan kegemaran dengan percaya diri. Soal nomor 4. Dalam pembelajaran menulis dengan KD mendeskripsikan perilaku manusia melalui dialog naskah drama, guru membentuk siswa dalam sebuah kelompok. Kemudian siswa diminta mendiskusikan perilaku manusia dalam drama tersebut. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Berdasarkan rancangan pembelajaran tersebut, berikut ini penggunaan media yang tepat adalah A. Video pementasan drama, B. Pementasan drama, C. Simulasi drama, D. Naskah drama. Kira-kira yang mana jawabannya? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jawabannya A. Video pementasan drama. Lanjut kita ke soal nomor 5. Bu Endang adalah guru kelas 5. Bu Endang meminta Sari untuk membacakan teks bacaan pemanasan global dengan nyaring. Siswa yang lain diminta untuk menyampaikan isi dari teks bacaan yang dibaca oleh Sari. Agar siswa dapat menangkap pesan dari Sari, Bu Endang seharusnya memakai model A. DLA, B. SAS, C. DRTA, D. CBSA. Kira-kira yang mana jawabannya? 1, 2, 3.
Oke, jawabannya A, DLA. Next, soal nomor 6. Membawa anak-anak SD kelas rendah berkeliling di sekitar lingkungan sekolah, kemudian mereka disuruh menceritakan kegiatan tersebut, tergolong teknik. A. Bermain peran, B. Pemberian tugas, C. Dramatisasi, D. Karya wisata. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jawabannya D. Karya wisata. Next, soal nomor 7. Pembelajaran bahasa yang menerapkan semua aspek kebahasaan dalam bahasa yang diajarkan disebut metode A. Langsung, B. Alamiah, C. Tata bahasa, D. Pembatasan bahasa. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah A. Langsung. Oke, next, soal nomor 8. Anda mengajarkan membaca intensif teks narasi dengan indikator mengidentifikasi kata-kata yang ada dalam teks. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa setelah membaca teks adalah A. Mencari makna kata-kata sukar dalam teks dengan menggunakan kamus, B. Menyusun kalimat berdasarkan kata-kata yang disediakan oleh guru, C. Menggunakan kamus dan membuat kalimat, D. Mengisi bagian yang kosong dalam teks dengan kata-kata yang sesuai. Kira-kira yang mana ini jawabannya? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jawabannya A. Mencari makna kata-kata sukar dalam teks dengan menggunakan kamus. Next, kita ke nomor 9. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru saat mengajarkan KD menyimak tidak hanya mengembangkan keterampilan siswa dalam menyimak saja, namun harus memadukan dengan keterampilan bahasa yang lain. Hal semacam itu merupakan A. Penerapan pendekatan struktur, B. Penerapan pendekatan kontekstual, C. Penerapan pendekatan terpadu interbidang studi, D. Penerapan pendekatan komunikatif. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. C. Penerapan pendekatan terpadu interbidang studi. Oke, next ke nomor 10. Bercerita, berdeklamasi, membaca nyaring, berpidato, bermain peran adalah contoh kegiatan siswa yang menuntut guru untuk melakukan penelitian. A. Proyek, B. Kinerja, C. Produk, D. Asesmen. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Jawabannya B. Kinerja. Oke, terima kasih. Ini sekian pembahasan dari pedagogik PGSD. Hanya 10 soal saja. Nanti next time kita akan ulas lagi lebih dalam di video berikutnya. Terima kasih.